Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinna waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Shadaqallahul azim, surat Al-Hijr ayat 9. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Dan telah hadir pula para ustadz di tengah-tengah kita untuk memperkenalkan para ustadz. Saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Terima kasih Ustazah Adi Muhali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan dua ustadz kondang. Masya Allah. Alhamdulillah dua ustadz ini sudah kemana-mana menyampaikan Quran. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kita sudah kedatangan Ustadz Wawan Fadli. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Datang Pak Ustadz. Terima kasih. Dan yang kedua kita sudah kedatangan Ustadz Kailani. Masya Allah. Datang Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas kedatangannya. Baiklah, seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu adalah mempunyai 4 lembaga sekolah. Sekolah pertama adalah sekolah SD, alhamdulillah maju. Dan pada tahun akan datang ini mulai ada kelas bilingual, kelas 2 bahasa. Dan mohon doanya mudah-mudahan maju terus. Dan yang kedua adalah MTS. MTS itu sekelas SMP, ya lebih maju duluan tuh. Kelas bilingualnya sudah ada duluan. Yang kelas 2 bahasa. Dan lembaga ketiga adalah SMK, jadi sekolah kejuruan. Mudah-mudahan juga maju, mudah-mudahan juga dengan support doa-doa kita semua, sekolah SMK-nya lebih maju lagi di masa akan datang. Dan juga ada lagi lembaga ketiga, Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu adalah sekelas SMA. Dan alhamdulillah maju juga. Nah, memang mereka kepala sekolah ini bersaing antara satu sama lain, tapi bersaing sehat. Nah, selain itu juga Yayasan Hazanah Kebajikan ada boarding school, ada anak-anak yang tinggal di sini, anak yatim piatu, mereka gratis, mereka nggak bayar baik asrama maupun sekolah. Tapi kalau ada anak-anak yang ada orang tuanya, dia gratis di asrama, tapi dia bayar di sekolah. Dan ada lagi Hazanah Kebajikan itu gedung tahfiz. Gedung tahfiz itu untuk membina anak-anak yang habis Quran. Ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 8 juz. Malah ada yang sudah berapa 15 juz yang. Nah, kemudian ada lagi Hazanah Kebajikan itu ekonomi umat.
keilmuan itu. Jadi biar anak-anak tahu, oh nih ya, jual beli itu kayak begini, dia bisa melihat kan. Ada juga adalah produksi roti. Produksi roti ini tiap hari sudah produksi terus untuk makan ibu-ibu yang offline di sini. Ada lagi adalah kebun singkong yang alhamdulillah sudah produksi juga kebun singkongnya juga. Dan juga perikanan, alhamdulillah perikanan juga sudah produksi juga. Dan ada lagi rumah Wisma Agus Permanto, yang di rumah ini adalah tempat kita ngaji offline dan juga online juga, jadi hybrid. Jadi ada yang hadir di sini offline, ada juga yang dari Zoom, dan Zoomnya seluruh dunia. Dan alhamdulillah juga di sini tinggal 13 DTP, Destiny to Paradise atau ahli surga. Dan di sini ada juga tempat podcast kita, tempat anak-anak juga yang ngaji Iqra, tempat anak-anak juga belajar bahasa Inggris juga di sini, dan diskusi-diskusi anak-anak yang ada di sini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dengan doa kita semuanya, Yayasan Nazareth Kebajikan tetap berkembang, eksis dan bermanfaat bagi umat. Amin. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan untuk Yayasan Nazareth Kebajikan. Baik, alhamdulillah Pak Kiai. Tema kita pada sore ini adalah Pak Kiai, karir bagus Pak Kiai, rumah tangga bagus, di kehidupan pertemanan juga baik, tapi hidupnya masih gelisah Pak Kiai. Something wrong sepertinya Pak Kiai. Jadi memang kalau kita perhatikan banyak sekali orang-orang yang sudah pinter, kaya, tapi dia gelisah kan. Iya betul. Nah, apa sih penyebab gelisah itu? Penyebab gelisah itu kalau kita perhatikan di surat 70 ayat 19 sampai 25. Silahkan Pak Ustadz Wawan. Surat ke-70 ayatnya 19, Al-Ma'arij ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Aslinya itu. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila manusia itu mendapat kebaikan, amat kikir. Kecuali orang yang mengerjakan sholat, yang mereka tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang miskin tidak mempunyai apa-apa, tidak meminta. Dan orang yang mempercayai hari pembalasan atau kiamat. Nah, minimal kalau orang itu mau menghilangkan ada perasaan galau, khawatir, takut itu, satu, Allah Ta'ala memang sebetulnya sifat manusia itu aslinya memang galau, merasa sempit, merasa nggak ada artinya gitu kan. Dan sifat manusia itu kalau dia misalnya dapat keberuntungan, kikir dia, sombong dia kalau dia dapat keberuntungan. Jadi semua manusia seperti itu. Tapi Allah Ta'ala ada yang tidak begitu. Yang tidak begitu siapa? Orang-orang yang sholat. Tapi sholatnya sholat yang kontinu, sholat yang terus-menerus dia sholat terus, minimal 5 waktu, apalagi kalau sampai tahajud setiap malam, itu akan hilang nantinya. Dan bukan saja itu, ada lagi, yaitu begitu dia mendapatkan rezeki, ada hak orang lain dalam rezekinya itu, hak fakir miskin yang meminta maupun tidak meminta. Kadang-kadang ada juga orang kalau dia mau sedekah, ya minta ke kita dong. Kalau dia nggak minta, ya ngapain kita ngasihnya? Padahal itu salah itu. Dan satu lagi, orang percaya akan adanya hari pembalasan, hari kiamat. Kalau orang ada 4 ini saja dalam dirinya, insya Allah hilang tuh kegalauan itu. Hilang gelisah itu. Artinya dia tahu tujuan hidupnya Pak Kiai. Iya. Ya dengan dia tahu tujuan hidupnya, dan sebetulnya manusia itu memang
kalau dia mau senang, bahagia itu dia mendekat kepada Allah. Dia mendekat pada Allah, baru dia tahu, oh arti hidup, senangnya hidup. Selama dia jauh pada Sang Pencipta, ya dia akan gelisah, akan galau, nggak percaya diri itu. Jadi dengan ngaji ini itu sebenarnya biar tahu, biar bisa dekat sama Allah itu. Iya, dan kita dengan ngaji itu kita jadi tahu, oh ini baik, oh ini buruk. Kayak tadi itu biar nggak gelisah, ada 4 ini. Ya, Karena betul. ngaji kan. Karena ngaji. Nah, dan masih banyak lagi sebetulnya untuk obat gelisah itu ya. Jadi memang manusia itu Allah arahkan itu di 2 pilihan nih. Dia mau nggak nih memilih yang ini atau mau memilih yang ini kan. Tinggal manusia milih yang mana nih. Misalnya ada di surat 6, 122. 6, 122. Silakan Pak Ustadz Kailan. Baik, saya akan baca surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayatnya 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan begini. Jadi ada orang nih yang sudah mati. Mati ini ya mati kemauan, mati harapan, mati masa depan. Nah, orang yang mati masa depan ini diberikan oleh Allah cahaya hidup. Sehingga dengan cahaya hidup itu dia pergi kemana-mana dengan membawa cahaya dari Allah itu. Sehingga dia percaya aja dia. Sini dia percaya, dia percaya diri. Percaya diri gitu ya. Iya. Nah, sama nggak dengan orang yang dia tidak percaya diri, dia zalim, kemudian dia merasa hidup ini, tadi. ya itu nggak ada artinya. Merasa hidup itu nggak ada artinya. Merasa hidup itu nggak ada artinya. Bingungan. Padahal sebetulnya kalau dia dapat cahaya dari Allah itu apa? Quran. Nggak akan begitu itu. Tapi karena dia nggak dapat cahaya dari Allah, sehingga hidupnya tetap gelisah terus. Sampai kapan? Sampai dia ketemu dengan Quran. Makanya kadang-kadang ada orang yang mencari. Ada orang mencari aliran ini. Benar. Kenapa? Karena dia tidak menemukan dirinya. Ketenangan. Ya, hidup. Kan gelisah tuh. Gelisah terus, ya takut terus. Nah, kadang-kadang sebetulnya kalau orang nggak ketemu Quran itu, ya, begitu ada masalah sama dia, seolah-olah bahwa dia dengan terpuruk dengan masalah itu, sehingga dia nggak bisa bangkit. Nah, makanya beruntunglah bagi orang-orang yang bertemu dengan Quran. Sehingga Quran itu selalu menjawab, ini loh jalan hidup kamu itu, ini loh. Nah, dengan dia ketemu sama masyarakat yang sesama Quran, baru dia senang dan dia bahagia dan dia berusaha, dia istiqomah, maka dia akan naik lagi dia. Hilang tadi keterpurukan tadi. Iya. Nah, tapi kalau dia tidak berusaha untuk menghilangkan keterpurukan ini, ya sampai kapanpun akan terpuruk terus dia. Tadi gelisahnya tadi hilang ya, Pak. Iya. Tapi harus nemuin pengajian Al-Quran tuh gimana caranya? Misalkan kebanyakan yang kemarin-kemarin tuh diajak temannya. Iya. Ya kalau temannya ngaji, kalau temannya sama nggak ngaji kan. Ada juga cuma orang jauh, Pak. Orang jauh. Bagus juga tuh, tapi gimana ya untuk biar bisa istiqomah ngikutinnya? Nah, ada kan anggota Zoom kita itu, dia pernah ketemu saya, tapi lost kontak. Kemudian dia minta sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang selalu mengaji kepada Al-Quran. Dan dia ingat, dulu tuh pernah diajarin oleh saya katanya, tapi kemana sekarang dia? Gak tahu. Akhirnya ditemukan sama dia ambil Grab, waktu dia ambil Grab itu, ketemulah sama orang yang kebetulan ngaji sama kita. Nah, waktu ngaji sama kita dia, oh ini mana ustadznya? Oh ini nih. Dia kejar lagi sekarang. Ketemu lagi. Artinya ada Zoom ya.
Pak Ustadz, Pak Kiai menyediakan Zoom-nya Ada, yang jauh ada Zoom-nya khusus biar bisa ngikutin biar dia kemana-mana, bisa ngikutin dimanapun dia berada. supaya kegalauan tadi Nah, hilang. Artinya cahaya Quran ini harus kita niatkan juga dalam hati Pak Kiai ya, sehingga memang- bertemu akhirnya gitu. Memang sebetulnya Quran itu cahaya. Cahaya dia. Jadi makanya kalau kita lihat di surat 4 ayatnya 174. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca surat An-Nisa ayatnya 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Allah, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Quran. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kalau orang itu sudah nemuin Quran, cuman Qurannya dibahas. Bukan misalnya dia baca Quran nih, kalau dia baca Quran, dia ngaji Quran, Qurannya cuma dibaca Arabnya saja, dia enggak tidak ngerti berarti kan? ngerti Iya. nanti. Berarti selama berjus-jus baca Quran tapi Arabnya ya Nggak akan bisa ketemu. jadi gelisahnya nggak hilang. Enggak. Mungkin Masih dia galau aja. waktu ngajinya dia tenang, tapi habis ngaji balik lagi. Oh, karena mungkin lagu-lagunya karena hurufnya agak tenang dikit. Nah itu. Ya, oke. Nah, makanya nggak menjadi obat ya. ya dia nggak jadi obat kan. Nggak berubah juga Pak Kiai ya. Iya. Padahal fungsi Quran ini adalah obat juga. Ya. Al-Furqan juga Pak Ya, Kiai ya. membeda juga. Makanya kenapa ada ayat Allah mengatakan begini, hai orang-orang beriman, masuklah kamu kepada, jadilah kamu orang yang bertakwa sebenar-benar takwa, dan jangan mati di luar Islam. Syarat pertama apa? Syarat pertama Quran. Pegang Quran, baca Quran. Makanya coba kita lihat di surat 3 ayatnya 102. Silakan Ustadz Kailani. Baik, saya akan baca surat Ali Imran ayat 102 dan 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu di 103-nya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hati kamu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dan sedang ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, jadi ayat ini Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan mati di luar Islam. Jadi Allah itu minta kita ini benar-benar takwa, jangan mati di luar Islam. Berarti dua nih. Kita disuruh benar-benar takwa dan jangan mati di luar Islam. Tapi gimana caranya? Caranya Allah katakan di 103 tadi. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Peganglah itu tali agama Allah itu. Al-Quran. Oh, Al-Quran. Pegang nih Quran. Nah, satu, pegang Quran. Yang kedua, jangan berpecah belah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga Allah katakan bahwa ingatlah kan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Nikmat Allah pada kita ini sebenarnya banyak sekali. Nikmat sehat, nikmat rezeki. Nah, nikmat-nikmat ini ingat Allah, waktu zaman jahiliyah dulu, itu orang itu berada di tepi jurang api neraka itu. Kalau nggak datang Al-Quran, dikirim oleh Allah Nabi Muhammad. Oh, itu zaman jahiliyah, kalau Jahiliyah, belum kan? ada Quran itu. Nah, berarti kalau kita juga nggak baca Quran juga, zaman jahiliyah juga. ya. Nah, kamu itu berada di tepi jurang api neraka.
dengan datangnya Quran, kamu ditunjuk oleh Allah pada jalan yang benar, supaya kamu selalu mendapat petunjuk. Nah ini 3 nih. Tapi masih nggak cukup juga 3. Kalau ingin jadi orang benar-benar takwa dan tidak mati luar Islam, tambah lagi 1 lagi. Ya, yang berikutnya. Ya. Baik, saya baca surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallah. Nah, yang keempat, hendaklah kamu itu ada grup. Yang grup itu adalah grup ini ngajakin orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk. Nah, kalau kamu ada grup ini, maka kamu jadi orang beruntung. Termasuk podcast ini grup itu juga. Grup itu juga. Bisa dibilang. Jadi grup podcast ini kita kan grup podcast Quran nih. Nah, dengan adanya grup ini kita tuh saling menguatkan. Mengajak orang baik. Antara satu sama yang lain. Jadi, akhirnya kita makin kuat. Maka Allah katakan kalau kamu satu dikerjain tadi pegang Al-Quran, kedua kamu jangan berpecah belah, ketiga kamu akan ingat akan iman Allah yang telah berikan kepada kamu, yang keempat ada satu grup itu ya termasuk grup podcast ini. Podcastnya kan Quran bil Quran, Betul. cahaya di atas cahaya, saling menguatkan nih. Dan satu lagi yang katakan, satu lagi, supaya hilang kegalauan itu dan dia menjadi orang benar takwa, tidak ngerti luar Islam. Satu lagi ayat yang terakhir. Silakan Ustazah Yuli. Sorry, surat berapa ya tadi? Surat 3 ayat 3, 105. 105. Baik, saya akan baca surat Al-Imran ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Sadaqallah. Nah, yang kelima, janganlah kamu menjadi orang yang seperti orang berpecah belah. Enggak sih pecah belah betul, cuman maksudnya ya gara-gara aliran ini, gara-gara aliran itu, sehingga dia tidak mau datang kalau aliran ini yang mimpinnya, aliran yang mimpinnya, yang ini nggak mau datang. Seperti orang pecah belah, tapi bukan pecah belah betul. Maka Allah katakan, kalau kamu seperti itu nanti kamu mendapatkan azab yang keras di hari kiamat. Apalagi pecah belah beneran. Apalagi pecah belah benar kan. Nah itulah ajaran Allah. Jadi kalau kita ingin menghilangkan kegalauan tadi, jadilah orang benar-benar beriman, bertakwa, jangan mati di luar Islam. Nah, tapi kalau dia misalnya tidak ngambil ini, maka sebetulnya kita ini rugi. Allah itu udah ngajak kita loh masuk surga itu. Udah ngajakin kita masuk surga itu. Cuman ada yang mau, ada yang nggak mau. Contohnya nih, di surat 10 ayat 25. 10:25. Silakan Pak Ustadz Wawan. Baik, surat 10, surat Yunus ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyeru. Menyeru ini mengajak ya. Ya, Mengajak ke manusia, menyeru atau mengundang, mengajak manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, Islam. Nah, jadi Allah itu ngajakin kamu, Allah itu ngundangin kamu, Allah itu nyuruh kamu masuk ke surga. Darussalam itu kan surga itu. Nah, diberi juga petunjuknya. Apa petunjuknya? Quran. Dan Quran ini nuntun kita ke jalan yang lurus. Tapi masalahnya begini, ada yang mau, ada yang nggak mau. Nah, bagi orang yang ngikutin Quran, beruntung dia. Nah, yang ikutin Quran nih, coba ayat selanjutnya nih. Silakan Pak Ustadz Kailani. Saya akan baca ayat surat 10, surat Yunus ayatnya 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik atau surga dan tambahannya kenikmatan dari Allah. Dan
Wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi Allah katakan manusia itu terbagi dua nih. Ada yang mau berbuat baik, ikutin apa yang dikatakan di Quran. Nah, bagi orang ini udah dijamin masuk surga, dijamin lagi ketemu Allah lagi. Masya Allah. Dan mereka nggak khawatir hidup, dia percaya hidup, dia berani, dia hadir di majelis taklim, nggak merasa kecil hati, nggak merasa rendah diri, ya dia santai-santai aja dia. Karena dia berada di jalan yang lurus. Nah, kebalikannya, kalau orang yang tidak mau ngikutin Quran ini, di ayat selanjutnya, Baik, saya baca surat Yunus ayat 27. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallah. nah bagi orang yang nggak mau ngikutin Quran ini, jadi Allah kan bagi orang yang nggak mau ikut Quran ini, dia berada di jalan yang gelap, jalan yang tidak lurus. Akhirnya dia apa? Ditutupi oleh kehinaan. Diajak ngaji, malu, nggak enak. Diajak ngaji lagi, malu, nggak enak. Masa aku nggak percaya diri nanti orang udah ngaji udah duluan, masa aku baru mau ngaji sekarang? Masya Allah. Alasannya khawatir, takut gitu. Termasuk gak ada waktu buat ngaji juga Pak? Termasuk nggak ada waktu kalau buat ngaji. Tapi kalau buat ulang tahun ada waktu. Selalu ada. Dan itu termasuk kehinaan bagi ya. Terhinaan. Dia rasakan kegalauan tadi. Ya, akhirnya dia hina, dia merasa dia galau hidupnya, nggak nemukan dia kegembiraan. Arti hidup gitu, Pak Ya, Kiai. nggak nemukan dia. Pak Kiai, di saat orang merasa galau, itu apakah tanda orang itu tidak bersyukur? Satu, dia tidak bersyukur, dan kedua tidak beriman. Sebetulnya kalau orang itu dia bersyukur kepada Allah, berarti kan orang yang bersyukur kepada Allah itu dia ngamalkan 3 kan? Dia ngaji, dia sholat, dia infak kan? Inilah orang bersyukur kepada Allah nih. Nah, kalau dia bersyukur kepada Allah, dia pasti percaya diri dan dia tidak akan merasakan kegalauan hidup. Malah yang ada kebalikannya. Yang ada itu adalah kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Nah, tapi kalau dia misalnya nggak bersyukur, dia nggak ngaji, dia nggak sholat, dia juga nggak infak, udah itu galau perasaan itu. Jadi nggak cukup kalau nggak bersyukur tuh ya. Kalau kan arti syukur itu kan syukur itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya syukron, artinya apa? Terima kasih. Berani terima, berani ngasih. Pandai terima, pandai ngasih. Itu namanya bersyukur. Kan tadi awal dibicarakan bahwa hidupnya baik, gitu ya, ibadahnya ada, gitu kan. Normal lah, kehidupan normal, tapi kegelisahan tetap ada. Ya mungkin benar tadi kurang bersyukur itu ya atas apa yang sudah diberi, Iya. diberi Allah. Gitu ya. Dan biasanya juga kalau orang yang kurang bersyukur itu juga dia berarti imannya di tepi. Makanya di surat 22 ayat 11 ada orang yang imannya di tepi, kata Allah. Silakan Ustazah Yuli Baik, surat 22 ayat 11. ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa cobaan, dia berbalik ke belakang. Ya. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu ini. Jadi orang itu kan ada orang itu yang beriman di tepi. Artinya di tepi itu Pinggir ya. ya di pinggir. Pinggiran. Sama kayak orang misalnya dia ngaji, orang di tengah, dia di tempat parkir di tengah-tengah. Masya Allah. Jadi imannya di tepi itu. Kalau dia nggak di tepi imannya ya pengen masuk dong, pengen supaya. Kecuali memang kalau di dalam sudah penuh. Nggak ada Nah, tempat lagi. kecuali memang kalau di dalam tuh memang nggak bisa lagi.
Nah, orang yang imannya di tepi ini, kalau seandainya dia dapat ujian dari Allah, itu dia bisa Galau. dia nyalakan Allah dia. Masya Allah. Tapi kalau orang yang iman ini dia nggak di tepi, malah yang mengambil segala sesuatu itu ada hikmahnya. Kenapa dia jadi begini? Oh, rupanya dia jadi begini supaya ditemukan dengan Quran. Kenapa dia jadi begini? Oh, dengan jadi begini ditemukan dengan Quran, dia ditemukan sama orang yang baik-baik. Kenapa jadi begini? Akhirnya ditemukan sama orang baik-baik. Orang baik-baik ini mengarahkannya kepada jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan menuju kepada kebahagiaan di dunia maupun di surga nanti. Nah, cuman kalau orang yang imannya di tepi, dia nggak ke situ dia. Jadi dia malah dia condong menyalahkan Allah. Jadi sebenarnya orang menyalahkan Allah itu orang yang imannya di tepi itu. Tandanya Pak Kiai. Iya. Sayang sebetulnya itu. Tapi penyebabnya apa nih Pak Kiai? Apa karena kegalauan tadi yang bisa menyebabkan dia imannya di tepi, atau karena Kurang bersyukur ya, kurang bersyukur. tadi? Atau hati sedang jauh dari Allah Pak Kiai? Ya, kenapa sih hati jauh sama Allah itu? Ya, pertama nggak baca Quran, nggak ngaji Quran kan. Iya. Hati itu menjadi jauh terus tidak ngaji. Coba kalau dia misalnya dia ngaji, ikut majelis taklim, nanti kan ditemukan sama orang baik-baik. Iya. Orang baik-baik ini yang dia baik-baik kepadanya ikhlas dan benar-benar ingin menyelamatkan dia kan. Ya, betul. Tapi kalau dia ketemu sama orang yang tidak beriman, ya siapa tahu bukannya malah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, malah justru akan merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak Malah imannya. makin down nih Pak. Malah makin terpuruk lagi itu. Insya Allah. Kalau di Al-Quran ada nggak nih Pak Kiai, kalau misalkan dia orang yang berusaha untuk memperbaiki supaya nggak galau lagi tadi, kemudian langsung Allah sambut gitu. Oh, ada itu. Misalnya di surat 29 ayatnya 69. Begitu dia pingin Iya. disambut oleh Allah. Disambut oleh Allah. Disambut Allah dia. Silahkan Pak Ustadz Wawan. 2969. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 ayat 69 terakhir ya. Ya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah benar-benar beserta orang yang berbuat. Nah, jadi kalau ada orang yang punya niat nih, dia punya niat untuk kembali ke jalan Allah, apalagi dia sambil berdoa, ditemuin itu. Ya kayak ada anggota podcast kita yang sering juga dia kemari kan, ditemukan ya setelah dia berdoa, bisa ketemu lagi sama yang bapak pengajian saya, ditemukanlah sama yang bawa Grab. Nah, bawa Grab, saya punya ustadz. Siapa ustadznya? Dia nyebutkan nama saya. Dia ketemu dengan Quran lagi. Ternyata Ada satu keinginan. perguruan ya Pak. Ya, ternyata satu Sama-sama. perguruan. Karena dia ada keinginan. Kalau dia nggak ada keinginan, nggak disambut oleh Allah. Akhirnya galaunya hilang. Ya, akhirnya tadi kan galaunya hilang. Jadi akhirnya kan makanya dia sering nyebutkan, aduh saya itu pingin sekali menjadi Mrs. 50 katanya. Insya Allah. Sampai begitu dia ngomong kan. Beberapa kali aku pingin jadi Mrs. 50. Ya kalau dia misalnya istiqomah mau, jadi itu. Nanti di mana ada kemauan, Di situ ada Pasti ada jalan. jalan. Masya Allah. Artinya ketika kita membuka hati, Allah akan buka gitu. Allah Pak Kiai, buka ya? lagi. Tapi ketika kita nutup hatinya begini misalnya, dia nggak percaya dengan Quran. Iya. Dia nggak percaya dengan Quran, ditutup hati kita. dibawain gembok. Nah, Masya Allah. dibawain gemuk yang Pak Kiai gede. itu kan tidak percaya. Kalau hanya ragu Pak Kiai. Ragu pun tidak boleh. Hmm. Kenapa ragu tidak boleh? Karena di surat 49 ayatnya 15. 49, 15. Silakan Pak Ustadz Kaila. Saya akan baca suratnya, surat 49 Az-Zariyat. Az-Zariyat ayatnya yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu
dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Itulah orang-orang yang benar. Sadaqallah. Nah, jadi orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah itu orang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan mereka tidak ragu. Tidak ragu apa? Tidak ragu dalam berjihad di jalan Allah. Jadi dia ngaji nggak ragu, dia sholat lima waktu tahajud nggak ragu, dia infak sedekah juga nggak ragu. Nah, kalau dia sudah tidak ragu lagi ini, apalagi itu disambut oleh Allah betul. Allah senang sekali tuh yang begitu itu. Orang galau tadi bisa juga karena keraguannya bisa. Ya karena keraguan ke Qurannya bisa. Bisa. Yakinnya ke Quran separuh, yakin kepada Allah juga separuh. Iya nggak bisa. Mestinya bisa pakai yakin kepada Al-Quran 100%, yakin dengan bahwa dia jihad di jalan Allah itu pasti akan disambut oleh Allah. Dia yakin itu. Karena banyak juga Pak Kiai ya, kalau kita lihat kisah-kisah mu'alaf itu, dia secara dunia dia dapat semua. Ya. Tapi hidupnya memang dia gelisah dan dia nggak tahu tujuan hidup dia, akhirnya dia Betul. mencari Tuhan Pak Kiai. Iya betul. Wah banyak tuh. Banyak ya Pak Kiai ya. Banyak sekali itu. Akhirnya dia mencari Tuhannya, akhirnya dia diketemukan oleh Allah. Artinya hidup itu ternyata bukan hanya mencari kepuasan, tapi kita juga belum puas kalau kita itu belum bertemu apa sih sebenarnya, siapa sih Tuhan kita gitu Pak Kiai. Iya. Nah makanya kan begini nih, kan orang kan pengen kan kenal sama Allah itu. Iya. Tapi kalau kita lihat di ayatul kursi itu ya, sebetulnya ayatul kursi itu kan diawali dulu dari 254 nih. 254 ayatul kursi itu diawali dulu dengan dia berinfak sedekah. Itu pembukaannya itu. Baru Allah kenalkan dirinya. 255 kan. 255 itu Allah kenalkan dirinya. Siapa itu Allah? Oh dia itu nggak tidur, dia nggak ngantuk. Tapi sekarang dia infak dulu itu. Sebelum dia infak, Allah nggak kenalkan dirinya. Mungkin salah satunya harus kenal Allah itu ya. Nah itu tuh. Kan Allah maha baik, misalkan Allah maha berkuasa, Allah maha segalanya kan. Jadi Nah makanya kan sebetulnya tadi kan jangan ragu itu ya. Iya. Termasuk kalau kita ngaji apa yang Allah dikatakan di Quran ini sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na. Termasuk juga kita ada doa nih. Doa juga nggak boleh ragu juga. Harus yakin nih. Oh ada doanya Pak Kiai ya. Ya doa kita apa saja misalnya kita berdoa minta ini yakin. Harus yakin. Jadi setiap yang kita minta itu pasti dikabulkan ya. Pasti dikabulkan. Nah, harus yakin itu, harus yakin. Makanya itu hanya Allah yang tahu. Karena mungkin kadang-kadang dikabulkan Allah, kalau kamu dikabulkan cepat, kamu jadi sombong, kamu jadi takabur kan. Tapi Allah tunda dulu. Dan sebetulnya Allah itu senang kalau kita bergantung dengan Dia. Jadi kita ini nggak menggantungkan diri kepada Allah itu senang sekali itu. Karena berarti orang ada imannya. Kalau dia menggantungkan kepada Allah itu. Dan dia jauh dari galau nanti kalau udah. Nah, kalau dia sudah mengadu kepada Allah terus, hilang kegalauan itu. Oke, apakah mungkin seorang mendapat ketenangan sebelum masalahnya selesai? Bisa. Selama dia dekat sama Allah. Tapi selama dia tidak dekat kepada Allah, dia sudah menemukan juga apa yang diinginkan juga tetap galau. Apalagi kalau dia tidak menemukan apa yang diinginkan, tetap galau. Nah, makanya kan Allah bilang nih di dalam surat 39 ayatnya 22 kan. Silakan Ustazah. Baik, saya baca surat Az-Zumar ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi bagi orang yang tadi dia membuka diri untuk dia tahu jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada senangan Quran misalnya. Dia baca Quran, dia kaji Quran, akhirnya dia menemukan suatu jalan yang jalan ini tidak pernah dia
dia percayai sebelumnya, tidak pernah diyakini sebelumnya setelah dia ketemu Quran. Nah, sama nggak Allah katakan sama orang yang membatu hatinya? Arti membatu hatinya begini. Jadi dia diajak ngaji nggak mau, sholat juga malas-malasan, Masya Allah. infak juga ya kadang iya kadang enggak. Ini nggak akan kebuka itu, nggak akan kebuka, akan menerima jalan yang lurus, jalan yang percaya diri, nggak akan dia dapatkan ya. tidak akan dapatkan dia. Nah, untuk melembutkan hati ini dengan apa Pak Kiai? Nggak ada lain melembutkan hati dengan Quran. Masya Allah. Quran. Kalau dengan yang lain bisa iya, mungkin dia hari ini begitu, besok bisa berubah. Tapi kalau dia dengan Quran, karena Allah katakan setiap orang yang membaca Quran itu dijauhkan dari syaitan. Begitu dia ngaji, dia baca auzubillahi minasyaitonir rajim, setan jauh. Jadi akhirnya yang dia itu makin yakin. Tapi begitu dia tinggalin Quran, setan datang. Akhirnya apa? Pikirnya jadi galau lagi. Was-was. Wah, was-was, takut, Khawatir. gitu. Balik lagi. Masya Allah. Ya. Nah, makanya kenapa Allah katakan kalau orang sudah ngaji Quran, dia harus bersama orang-orang yang di jalan Allah. Jangan bersama orang yang tidak di jalan Allah. Kalau orang sudah ngaji Quran itu. Karena suratnya surat 18 ayatnya 27. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca surat 18 ayatnya 27. 18:27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Nah, ini kan 27 nih. Jadi disuruh oleh Allah, jadi bacalah Quran. Quran ini membimbingkanmu ke jalan yang lurus, dan tidak ada orang yang bisa berlindung pada siapapun juga di dunia ini kecuali kepada Allah, dan dia tidak berubah-ubah. Nah, cuman syaratnya mesti laksanakan 28. Silakan Pak Ustadz Wawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di senja hari, petang, dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Nah, setelah orang itu mengaji Quran, maka Allah katakan, janganlah kamu tinggalkan orang-orang yang selalu menyebut nama Allah di pagi hari, di sore hari. Maksudnya, kamu kalau kamu sudah ngaji itu, jangan kamu lalaikan orang-orang yang teman kita yang di jalan Allah ini. Biasanya kamu orang teman kita di jalan Allah ini biasa-biasa aja nih. Kita ketemu sama orang berendit. Nah, gara-gara dia udah temu Quran nih, udah ngaji Quran nih, dia lari ke orang yang berendit itu, sementara dia tidak pada bersama-sama dengan orang-orang di jalan Allah. Allah bilang jangan. Kenapa? Nanti cepat pengaruhnya cepat. Yang tadinya tenang bisa galau lagi. Bisa galau lagi. Karena begini, jadi ucapan orang itu ya, kita kan selalu ketika setiap hari itu tidak sama imannya. Kadang-kadang kan ada orang yang menguatkan kita nih. Iya. Tapi ada juga orang yang membuat kita terpuruk. Nah, kalau orang yang dia bersama orang-orang yang di jalan Allah, pasti dia akan saling menguatkan untuk di jalan Allah. Tapi kalau dia berteman sama orang-orang yang di jalan syaitan, pasti dia nanti mungkin dia akan menghina kamu, mungkin dia nanti ngata-ngatain kamu bisa. Yang menyebabkan kita ingat lagi dengan masalah dulu lagi, Tapi dia mesti bersama orang-orang yang selalu ingat jalan Allah, selalu mengajak di jalan Allah. Ini nih, pepet nih orang di jalan Allah nih, selamat nih. Kalau lepas ini nih nanti kamu kesini berendet ini, wah kamu akan lepas juga nanti Qurannya.
Kecuali dengan yang ketemu dengan orang yang branded tapi beriman, Pak. Nah, kecuali Masya Allah. kalau dia ketemu sama orang branded tapi dia orang beriman, yang ngaji, yang sholat, yang infak, nah itu baru benar itu. Masya Allah. Nah, maksudnya ini kan pagi dan sore hari. Ini kan di sini tadi dijelaskan ada pengajian pagi, ada Masya pengajian Allah. sore gitu ya. Lepas ya. Bisa juga. Bisa juga. Nah, tapi selain daripada itu berarti orang yang sholat kan. Oh iya. Orang yang zikir pagi, malam, pagi itu orang sholat. Kalau orang sholat kan pasti kan. Iya. Orang sholat itu pasti asar dia sholat nanti. Maghrib dia sholat. Isya dia sholat. Tahajud dia sholat. Subuh dia sholat. Nah, dalam sholat dia itu selalu ada permintaan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sementara kalau dia ketemu sama orang-orang mungkin branded, mungkin belum branded, tapi dia bukan nuntun ke jalan yang lurus dia. Luar biasa ya. Ya. Masya Jadi Allah. Quran itu adalah obat tadi. Yang Benar-benar. tadinya Galau. ragu, galau, Gelisah. gelisah jadi bahagia. Masya Allah. Ya. Jadi tahu juga tujuan hidupnya ya Tujuan Ustadz ya. hidupnya juga jelas. Masya Allah. Pak Kiai, Ya. terima kasih atas penjelasannya dengan tema kita hari ini. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah selesailah podcast kita pada sore hari ini. Semoga podcast ini menjadi pengingat bahwa ketenangan bukan dicari di dunia, tapi di dekatnya Allah. Tapi di dekatnya Allah. Dengan cara kita mengaji dan kita bersyukur Pak Kiai. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah podcast kita pada sore hari ini. Semoga yang lagi gelisah, lagi galau nonton podcast ini punya solusi Pak Kiai. Ya. Masya Allah. Menjadi tenang dan dia juga jadi tahu tujuan hidup dia. Dan percaya diri. Percaya diri, Masya Allah. Tidak. Atau gabung ke tadi Zoom. Masya Allah benar. Itu Oke. juga bisa nanti bisa melihat Zoom Pak Kiai. Link. Ada di Linknya di bawah sini. Oh, Masya Allah, Oh, di alhamdulillah bawah ini. lengkap ya. Dan semoga dengan podcast ini kita juga selalu bersyukur apapun yang dikasih sama Allah, dan yang paling penting kita bisa selalu ingat sama Allah. Seperti ayat yang akan saya bacakan, surat Al-Baqarah ayat 152. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fashkuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Sadaqallahul azim. Baik, sebelum kita tutup podcast kita, mari kita doakan Pak Kiai. Semoga Pak Kiai selalu sehat Amin. sehingga bisa selalu menyalurkan ilmunya Amin. pada orang-orang yang memang butuh dengan Al-Quran Pak Kiai. Amin, amin, amin. Dan semoga Pak Kiai doa-doanya baik yang di Mekah maupun yang di Indonesia Madinah, diijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah. Amin. Keluarga Pak Kiai sakinah mawadah warohmah, Amin. anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha. Amin. Sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Amin. Begitu juga Yayasan Hazanah Kebajikan, semoga makin maju, program-programnya terwujud semua, dan Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah. Amin. Dan apapun yang sedang kita doakan, kita inginkan semoga dikabul sama Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.